Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang spesifik dalam permainan bola basket. Beberapa peraturan spesifik dalam permainan bola basket ini adalah salah satu materi dari mata kuliah teori dan praktek permainan bola basket kedua. Nah, ada beberapa peraturan spesifik yang akan saya jelaskan ini akan mengacu pada peraturan FIBA Rules yang dikeluarkan pada tahun 2020. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang violation atau kesalahan yang dilakukan oleh pemain yang berakibat oleh dihentikannya waktu pertandingan oleh wasit dan penguasaan bola diberikan kepada lawan. Nah, salah satu yang jadi peraturan spesifik dalam violation ini adalah ketika terjadi closely guarded player atau ada pemain yang menguasai bola dan belum melakukan dribble tapi dia dijaga ketat oleh pemain bertahan, maka si penguasa bola atau ball handler, kalau dalam permainan bola basket disebutnya ball handler yang belum melakukan dribble ini, dia hanya memiliki waktu 5 detik untuk mengambil keputusan harus melakukan dribble atau mengumpan atau melakukan shooting. Jadi dia harus benar-benar melepaskan penguasaan bolanya dengan dribble, mengumpan atau melakukan tembakan. Jika terjadi ball handler ini tetap menguasai bola, belum mengambil keputusan, tetap memegang bola dengan kedua tangannya, setelah 5 detik maka wasit akan menghentikan pertandingan dan memberikan bolanya kepada lawan. Biasanya disebut 5 second violation. Jadi pemain yang menguasai bola tanpa dribble, memegang dengan dua tangan dan dijaga ketat ditempel masuk ke dalam silindernya oleh pemain bertahan, maka dia hanya memiliki waktu 5 detik untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan dribble atau mengumpan atau melakukan tembakan. Itu salah satu peraturan spesifik dalam violation atau kesalahan dalam permainan. Nah, yang kedua, violation yang akan saya bahas adalah tentang goaltending dan interference. Nah, goaltending ini terjadi ketika pemain bertahan melakukan gangguan kepada bola saat bola berada di bibir keranjang atau sudah masuk ketika ada pemain lawan atau pemain menyerang melakukan shooting, tembakan, bola sudah masuk melewati setengah dari parabol gerakan parabol menuju ke keranjang dan dia menghalau bola tersebut, maka jadi goaltending. Parabol yang dimaksudnya harus ada di atas keranjang ketika shooting. Ketika layup juga bisa terjadi, atau ketika bola layup sudah menyentuh papan, bolanya setelah dari papan bolanya menuju kering, dihalau oleh pemain bertahan, itu juga dianggap goaltending, menghalangi bola yang akan masuk ke keranjang, pelanggaran menghalangi bola. Jadi bola boleh dihalau ketika lawan melakukan shooting sebelum memasuki pertengahan parabol bola atau sebelum menyentuh papan. Tadi ketika sudah nyentuh papan atau melewati setengah parabol bola dan menuju ke arah keranjang, maka itu tidak boleh dihalau lagi. Atau bahkan bola sudah masih menyentuh bibir keranjang sedang berputar gitu, tapi belum jelas mau masuk atau tidak, dia sudah mulai keluar tapi masih menyentuh keranjang dan dihalau oleh bertahan, itu tetap goaltending atau kesalahan dalam menghalau bola. Interference juga seperti itu, terjadi saat pemain bertahan ini menyentuh jaring dari keranjang saat ada pemain penyerang melakukan layup, itu interference juga. Nah, goaltending ini langsung dihentikan oleh wasit ketika terjadi goaltending dan tim yang melakukan serangan langsung dihadiahi 2 angka atau 2 poin bonus, walaupun bolanya aslinya tidak masuk tapi terjadi interference atau goaltending, maka tim yang melakukan serangan
tetap dihadiahi oleh 2 poin atau 2 angka dalam skornya. Jadi itu sedikit, ada 2 peraturan spesifik dalam violation yang harus saya jelaskan dan dapat dipahami oleh pemain bola basket. Oke, untuk selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang foul. Oke, kita lanjutkan untuk peraturan spesifik yang perlu diketahui dari foul ini ada beberapa. Salah satunya adalah double foul. Nah, double foul ini bisa terjadi ketika ada pemain bertahan dan menyerang sama-sama melakukan unsportsmanlike foul atau pelanggaran yang tidak sportif satu sama lainnya. Misalkan saling pukul atau saling menendang atau saling melakukan kontak fisik yang di luar regulasi permainan, melanggar satu sama lainnya bersamaan, itu akan terjadi double foul dan diberikan foul kepada kedua pemain tersebut. Nah, ketika terjadi double foul ini dan permainan dihentikan oleh wasit, maka berikutnya penguasaan bola akan diserahkan kepada tim dengan pemain terakhir yang menguasai bola jika itu tidak dalam keadaan melakukan tembakan. Dan jika dalam keadaan melakukan tembakan ataupun tembakannya masuk, maka skor tetap dihitung. Jika itu sah sesuai sudah masuk dalam langkah layup misalkan, atau tembakan sudah berangkat, sudah melayang di udara dan terjadi foul lalu dibalas lagi oleh pemain yang melakukan serangan, akhirnya terjadi double foul tapi bola masuk, maka skor tetap dihitung dan penguasaan bola akan diserahkan kepada pemain yang bertahan sebelumnya karena bola tidak masuk. Jika bola tidak masuk maka tetap kembali ke tim yang menguasai bola sebelumnya. Itu jika terjadi double foul. Namun dan kedua pemain ini tetap diberikan catatan 1 personal foul masing-masing. Oke, kita lanjut pada technical foul. Nah, technical foul ini bisa terjadi saat contohnya misalkan seorang pemain melakukan gerakan yang berbahaya saat lawannya melakukan layup. Jadi dia meneriakinya di belakang, melakukan putihnya saat pemain lawan di depannya melakukan layup, itu akan terjadi technical foul. Atau mencemooh lawan juga bisa dianggap technical foul. Nah, ketika technical foul ini terjadi, pemain yang menguasai bola saat itu yang menerima perlakuan technical foul dari lawan yang sedang bertahan akan dihadiahi 1 tembakan bebas. Setelah 1 tembakan bebas dilakukan, baik masuk atau tidak, penguasaan bola tetap diberikan ke pemain yang melakukan tembakan bebas tersebut atau ke tim yang melakukan tembakan bebas hasil dari technical foul tersebut. Saat melakukan 1 kali tembakan bebas ini tidak ada rebounder di dalam, jadi semuanya di luar garis 3 angka, di luar daerah 3 angka. Setelah shooting dilakukan, masuk atau tidak masuk, bola tetap penguasanya kembali ke tim dari pemain yang melakukan tembakan bonus 1 free throw dari technical foul tersebut. Nah, pemain yang melakukan technical foul, pemain bertahan, itu tetap dicatatkan 1 personal foul di catatan pelanggarannya dengan kode berbeda kalau di score sheet tadi tentunya ya. Nah, untuk yang ketiga tadi sudah sedikit dibahas unsportsmanlike foul. Di double foul tadi sudah dijelaskan ada 2 pemain yang bersamaan melakukan unsportsmanlike foul, itu terjadi double foul. Nah, kalau unsportsmanlike foul yang di sini terjadi ada 1 pemain melakukan pemukulan atau kekerasan kontak fisik pada lawan di luar cara bermain yang sah. Biasanya memukul, menendang, ataupun menggunakan anggota tubuh lain untuk melanggar lawannya. Itu akan diberikan ganjaran oleh wasit sebuah unsportsmanlike foul. Perlu diketahui pula juga ketika pemain ini melakukan unsportsmanlike foul kedua kalinya, maka dia langsung akan didiskualifikasi dari
pertandingan pemain tersebut yang melakukan 2 kali Absorb Non-Lightfall. Absorb Non-Lightfall ini ketika terjadi di selain saat lawan melakukan tembakan, maka bola akan dimulai dari sampai. Nah, pemain yang menerima Absorb Non-Lightfall dari lawannya akan memperoleh 2 kali tembakan free throw. Jika pemain tersebut dalam keadaan shooting dan shootingnya masuk, maka dia akan tetap mendapat poin, timnya akan tetap mendapatkan poin, lalu ditambah 1 bonus tembakan bebas jika dalam keadaan melakukan shooting. Nah, untuk peraturan spesifik dalam foul yang berikutnya adalah disqualifying foul. Nah, ini kalau tadi Absorb Non-Lightfall dilakukan 2 kali oleh seorang pemain, maka dia akan didiskualifikasi atau di rejected dari pertandingan. Sedangkan ketika seorang pemain melakukan pelanggaran yang keras sekali, maka dia bisa saja langsung didiskualifikasi atau diberikan ganjaran disqualifying foul oleh wasit kepada dirinya. Dia langsung keluar dari pertandingan. Ini pelanggaran yang diberikan ganjaran disqualifying foul ini benar-benar keras berarti pelanggarannya. Juga tidak hanya pemain yang bisa memperoleh disqualifying foul ini, pelatih juga bisa, official yang ada di pinggir lapangan juga bisa, pemain cadangan yang sedang duduk di bench juga bisa diberikan disqualifying foul seperti halnya dengan foul-foul lainnya, sportman juga. Nah, bonus tembakan bebas yang akan diperoleh pemain yang menerima pelanggaran sangat keras sekali oleh lawan sehingga lawannya diberi disqualifying foul dari pertandingan, sama halnya dengan Absorb Non-Lightfall, dia akan memperoleh 2 tembakan bebas. Namun ketika itu terjadi saat pemain yang menguasai bola sedang melakukan tembakan dan tembakannya masuk, baik itu 2 angka atau 3 angka, maka skor tersebut tetap dihitung dan diberi bonus 1 kali tembakan bebas lagi. Dan setelah tembakan itu selesai, bola tetap dikuasai oleh pemain yang terakhir menguasai bola. Nah, untuk berikutnya peraturan spesifik yang kita akan bahas adalah tentang loss of regulation atau regulasi ketika tim dianggap kalah secara otomatis. Yang pertama ada loss by forfeit atau kalah karena tidak bisa hadir dalam jadwal pertandingan yang sudah ditentukan. Nah, loss by forfeit ini atau terjadi ketika ada salah satu tim yang akan bertanding tidak bisa hadir di tengah lapangan setelah melewati dari 15 menit pada jadwal pertandingan yang sudah ditentukan dan diketahui oleh kedua tim yang akan bertanding. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tim yang tidak hadir dalam pertandingan dianggap kalah dengan forfeit. Nah, tim yang kalah dengan forfeit ini akan dianggap mengalami kekalahan dengan skor 20 poin, dan tim yang hadir dalam pertandingan dia dianggap menang dengan skor 20 poin. Jadi 20-0, yang kalah dianggap kalah 20-0, yang tidak hadir yang menang, yang hadir dalam pertandingan dianggap menang 20 angka. Nah, untuk yang kedua, nah selanjutnya adalah loss by default yang akan saya jelaskan. Loss by default ini bisa terjadi ketika sebuah tim tidak dapat bertanding karena pemainnya kurang dari pemain minimal yang bisa hadir di tengah lapangan, yaitu 2 pemain, atau terjadi banyak pemain cedera saat di tengah pertandingan yang bisa bermain hanya sisa kurang dari 2 pemain. Itu maka tim tersebut akan dianggap kalah dengan default. Kalah dengan default ini ketika tim yang memiliki pemain lengkap sedang unggul, maka skor terakhir yang tertera di papan skor itu adalah skor yang dicatatkan sebagai akhir pertandingan. Sehingga ketika yang terjadi adalah tim yang masih lengkap pemainnya ternyata skornya di bawah yang kurang 2 pemain, maka tim yang pemainnya masih lengkap dianggap menang 2-0 dengan skor 2-0 oleh tim yang kekurangan pemain tapi skornya sebenarnya lebih
tinggi pada saat kejadian tersebut terjadi. Jadi jika itu terjadi pada kuarter berapapun, kuarter 2, 3, atau 4, ada tim yang tidak bisa menampilkan lebih 2 pemainnya minimal di tengah lapangan, maka tim tersebut dianggap kalah secara default atau loss by default. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang general provision. General provision ini adalah ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini juga ada beberapa hal-hal spesifik yang perlu dipahami, seperti saat terjadi special situation. Special situation ini terjadi di mana saat wasit sudah mengambil keputusan, ternyata terjadi ada pelanggaran atau kesalahan tambahan yang dilakukan di antara pemain atau official atau tim yang sedang bertanding. Nah, dan ketika terjadi special situation ini, ada kejadian tambahan setelah ada kejadian sebelumnya yang sudah diputuskan wasit, maka semua hal yang diputuskan wasit sebelumnya harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru kejadian selanjutnya yang akan diberi putusan atau diambil keputusannya harus diberi hukuman seperti apa, dan tentunya sesuai dengan regulasi peraturan pertandingan, apakah itu foul ataupun violation ataupun hal-hal lain seperti unsportsmanlike, technical foul, dan disqualifying foul yang terjadi setelah keputusan pertama sebelumnya yang diambil wasit saat waktu dihentikan. Jadi ketika waktu dihentikan, wasit mengambil keputusan, bisa saja juga terjadi kejadian berikutnya, ada foul, unsportsmanlike, atau violation berikutnya. Itu tetap yang pertama harus diselesaikan dulu, semuanya baru yang kedua ini dilakukan lagi. Itu salah satu situasi spesial yang terjadi. Nah, baik, selanjutnya hal spesifik dalam general provisions yang perlu diketahui adalah correctable errors atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat wasit menentukan keputusannya. Ketika hal ini terjadi, ada wasit meja, petugas meja, itu referee komisioner, bisa menghentikan pertandingan untuk melakukan koreksi. Koreksinya bisa terjadi saat wasit melakukan laporan tentang pelanggaran pada pemain yang salah, atau wasit gagal memutuskan bahwa terjadi pelanggaran, sedangkan di pandangannya wasit meja atau komisioner itu benar-benar terjadi pelanggaran, maka pertandingan akan dihentikan sementara dan referee komisioner itu tadi memberikan arahan kepada wasit, dan setelah itu ada keputusan yang akan diambil oleh wasit tersebut sesuai dengan hasil revisi yang dilakukan oleh komisioner wasit tadi yang ada di meja pertandingan. Bisa jadi yang seharusnya tidak foul dikoreksi jadi foul sesuai dengan bukti Anda, terutama pertandingan bola basket profesional sekarang dilengkapi dengan kamera replay, jadi bisa diputar ulang kejadiannya dan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pertandingan. Itu bisa dilakukan correctable error dan itu sah dilakukan. Bisa poin yang gagal yang sudah masuk sebenarnya bisa dikoreksi, bisa digagalkan, ataupun yang seharusnya tidak foul diputuskan foul oleh wasit tengah lapangan, itu bisa dikoreksi jadi tidak terjadi pelanggaran sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang prosedur melakukan protes atau protes prosedur. Nah, protes ini bisa terjadi ketika sebuah tim menyatakan ada kesalahan pencatatan skor, kesalahan pemutaran waktu pertandingan, atau pengoperasian shot clock, di mana hal tersebut tidak dikoreksi oleh wasit yang turun dalam pertandingan tersebut, atau kesalahan pengambilan keputusan dalam forfeit, atau meng-cancel pertandingan, memajukan pertandingan atau mengundurkan pertandingan, atau tidak melanjutkan pertandingan. Itu bisa diajukan protes juga ketika tidak sesuai dengan regulasi yang disampaikan.
atau juga terjadi sebuah kesalahan dalam pengaplikasian peraturan yang resmi seperti peraturan FIBA tersebut. Nah, prosedur pengajuan protes ini dapat dilakukan oleh kapten tim yang sedang bertanding. Tentunya tidak boleh lebih dari 15 menit setelah pertandingan berakhir. Nah, jadi tim akan melaporkan kepada petugas meja bahwa timnya melakukan protes dan menandatangani ketentuan protes pada skor sheet yang tersedia di petugas meja. Nah, ini juga dapat dilakukan hingga maksimal 1 jam setelah pertandingan berakhir. Tadi salah, maksudnya 15 menit sebelum pertandingan berakhir hingga 1 jam setelah pertandingan terakhir. Nah, saat mengajukan protes, tim juga biasanya akan dibebani sebuah biaya untuk protes. Biasanya tergantung pertandingannya tingkat apa, itu akan ada biaya untuk protes yang dibayarkan kepada panitia sebagai jaminan ketika sebetulnya protes tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan atau tidak terbukti benar, maka ya protes tersebut akan disimpan oleh panitia. Cuman ketika protes yang dilakukan ternyata benar keadaannya, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh panitia. Nah, jadi itu pengajuan protes apa saja yang bisa dilakukan dan prosedurnya seperti apa. Jadi kapten tim yang bertanding yang paling berwenang untuk mengajukan protes terhadap ketidaksesuaian peraturan yang dilakukan sehingga merugikan timnya sendiri dengan waktu 15 menit sebelum pertandingan berakhir atau setelah 1 jam pertandingan terakhir. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang classification of team atau pengklasifikasian tim mana yang berhak memiliki peringkat yang lebih tinggi pada tim dengan poin yang sama. Jadi kalau dalam klasemen pertandingan bola basket, tim yang berhasil meraih kemenangan akan dicatatkan 2 poin kemenangan, 2 poin pertandingan pada klasemennya. Sedangkan ketika tim yang kalah akan dicatatkan 1 poin kekalahan dalam klasemen pertandingannya. Nah, poin yang dimaksud di sini bukan poin hasil tembakan ya. Kalau itu nanti yang dimaksud dengan poin tembakan, memasukkan dan kebobolan itu adalah point difference. Nah, ketika ada 2 tim yang dengan peringkat poin yang sama, maka hal pertama yang akan menentukan mana tim yang berhak ada di posisi lebih atas adalah tim yang memiliki poin lebih banyak daripada tim yang berhadapan atau memiliki poin yang sama dengannya saat di antara pertandingan keduanya. Mana tim yang pernah head to headnya, istilahnya head to headnya yang dilihat antara kedua tim yang dengan poin yang sama tersebut, yang akan menentukan mana tim yang berhak ada di peringkat yang lebih atas. Nah, jika klasemen tersebut adalah klasemen home and away dan head to headnya sama-sama menang 1 kali dan kalah 1 kali di antara keduanya, maka hal berikutnya akan dilihat adalah banyaknya poin skor pertandingan yang dicetak oleh keduanya. Nah, mana tim yang lebih banyak skor pemasukannya, skor tembakan yang masuk, maka dia yang ada di atas di antara keduanya. Kan home and away misalkan head to head, ada 2 pertandingan sama-sama menang 1 kali, salah 1 kali di antara keduanya. Nah, ini harus dicek mana tim yang memiliki skor masukan lebih banyak di antara kedua tim tersebut, maka dia yang berhak ada di peringkat yang lebih atas. Lalu jika itu ternyata tetap sama skornya, maka ada regulasi ketiga yang harus diperhatikan adalah baru
point difference di antara keduanya yang akan dilihat dari total keseluruhan pertandingan yang mereka hadapi dengan tim lain dalam klasemen tersebut. Point difference-nya mana yang lebih tinggi, maka dia tim tersebut yang berhak berada di peringkat lebih atas. Nah, ketika point difference tersebut, regulasi ketiga tersebut ternyata tetap sama di antara kedua tim, maka akan dilihat jumlah total poin atau jumlah tembakan memasukkan yang lebih banyak di antara kedua tim tersebut dari hasil seluruh pertandingannya dengan tim lain yang tercatat dalam klasemen. Jadi itu ada 4 regulasi ini point difference yang seperti saya sampaikan tadi. Ada 4 regulasi yang harus diperhatikan dalam membedakan peringkat di antara kedua tim atau lebih dengan poin yang sama. Itu. Baik, mungkin cukup sekian sedikit yang saya jelaskan beberapa peraturan spesifik yang ada dalam permainan bola basket yang perlu menjadi salah satu perhatian kita. Nah, ini jarang muncul, makanya saya sebut peraturan spesifik dalam permainan bola basket yang perlu juga diketahui. Oke, akhir kata mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan juga, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, kurang sesuai dari atas seluruhnya apa yang saya sampaikan. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.